Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan imam kita Ustaz Anwar Sadat, sama-sama kita muliakan Ketua BKN serta pengurus dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan keimanan di dada kita, Allah yang dapat menenteramkan hati kita, Allah yang dapat membahagiakan keluarga kita, dan Allah yang telah menjamin rizki kita. Maka alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat memperbanyak bersolawat kepada beliau, dapat mencintai beliau, dapat meneladani beliau, dapat berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan lagi kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kemarin terpotong, tidak selesai, maka pada malam hari ini kita coba untuk melanjutkan dari kisah terbaik yang ada di dalam Al-Quran, Ahsanal Qasas, kisah terbaik, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin sampai ketika Nabi Yusuf alaihi salam dijual, maka dengan harga yang sangat murah, wasarohu bisamanin bahsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Yusuf alaihi salam dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Saudara Yusuf menjual kepada musafir itu hanya 20 dirham, dan musafir itu menjual kepada Al-Aziz, pembesar Mesir, itu dengan harga 20 dinar. Jadi musafir ini menjual dengan harga yang sangat mahal. 1 dinar itu 1000 dirham, berarti 20.000 dirham. Berapa kali lipat? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sampai di rumah Al-Aziz, penguasa Mesir. Jadi Al-Aziz ini bukan seorang raja Mesir, dia masih di bawah raja Mesir. Dia kedudukannya di bawah raja Mesir. Itu Nabi Yusuf alaihi salam diperlakukan dengan baik, tidak seperti hamba sahaya yang lain. Jadi Nabi Yusuf yang usianya masih, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun, itu dirawat seperti anaknya sendiri. Dia diberikan makanan terbaik, diberikan pendidikan terbaik, diberikan pakaian terbaik, dididik dengan didikan yang terbaik, seperti layaknya anak sendiri. Karena Al-Aziz ini
sudah lama menikah tidak dikaruniai keturunan, maka dia sayang sekali. Apalagi Nabi Yusuf ini adalah anak yang baik, akhlaknya baik, dia ganteng, dia sopan. Maka Al-Aziz beserta istrinya yang bernama Yulaikha itu makin sayang kepada Yusuf alaihi salam. Tetapi ketika sudah menginjak remaja, sudah memuda, ada yang mengatakan usianya saat itu 19 tahun, ada yang mengatakan usianya saat itu 30 tahun. Tetapi ketika Nabi Yusuf menjadi seorang pemuda, maka nampaklah ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Tampan sekali. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Yusuf itu diberikan separuh ketampanan Nabi Adam alaihi salam. Dari mana Nabi tahu? Nabi berjumpa di saat peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ganteng sekali, tingginya 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Jadi 1 hasta itu kurang lebih setengah meter. Jadi tingginya 30 meter, lebarnya 3,5 meter. Maka ketika naik ke langit berikutnya, jumpa dengan nabi-nabi yang lain, termasuk jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dari situlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa Nabi Yusuf alaihi salam diberikan separuh ketampanan Nabi Adam alaihi salam. Jadi sangat tampan sekali. Jadi kalau kita ini Pak tinggal sisa-sisa dari Nabi Yusuf ya. Separuhnya dah diambil Nabi Yusuf, separuhnya dibagi-bagi kita ini lah. Maka kadang kita ini kan nggak ada yang sempurna. Duitnya banyak tapi orangnya nggak ganteng. Orangnya ganteng tapi tak punya duit. Jadi begitulah kondisinya. Maka istri Al-Aziz itu terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam dan berusaha menggoda, diajaknya ke dalam kamar, lalu dikuncinya kamar itu, dan disitulah istri Al-Aziz Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam dan dia mengajak untuk berzina Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah calon nabi. Semua nabi Allah lindungi dari perbuatan dosa. Semua nabi Allah jaga dari perbuatan yang tidak baik. Jadi nabi itu tutur katanya pasti baik, akhlaknya pasti baik, perbuatannya pasti baik, karena Allah lindungi, Allah jaga. Termasuk Yusuf alaihissalam ketika belum diangkat menjadi nabi, digoda oleh ibu angkatnya sendiri. Jadi Zulaikha pada saat itu usianya 40 tahun. Di 40 tahun ini masih, kalau laki-laki pun masih ganteng-gantengnya, seusia Ustadz Anwar Sadat. Jadi gagah-gagahnya, ganteng-ganteng. Kalau perempuan cantik-cantiknya juga. Apalagi Zulaikha ini istri pejabat Mesir. Tentu badannya terawat, wajahnya terawat, tidak pernah bekerja kasar, tidak pernah bekerja mungkin mengangkat berat dan lain sebagainya, maka sangat terawat. Jadi Zulaikha ini juga cantik sekali. Tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam takut kepada Allah, dia tidak mau menuruti keinginan ibu angkatnya. Dia menghindar dan dia berlari. Ditariklah bajunya dari belakang oleh Zulaikha. Nabi Yusuf membuka pintu. Pas di depan pintu itu ada Al-Aziz. Jadi ketika Nabi Yusuf mau keluar, dikejar oleh Zulaikha, pas di depan pintu ada Al-Aziz. Jadi kepergok di dalam kamar itu berdua. Tetapi istri Al-Aziz, dia pandai memerankan perannya. Dia berkata kepada suaminya bahwa Nabi Yusuf itu ingin
menginginkannya, dialah yang mengajaknya. Tapi di saat itu ada pelayan dari Yulaikha yang sedang menggendong anak kecil yang masih balita. Jadi di saat itu anak kecil itulah yang bersaksi, balita dalam gendongan itu yang bersaksi. Dia berkata, lihatlah, jika baju yang koyak itu di depan, maka Yusuf itulah yang bersalah. Tapi jika koyaknya di belakang, maka Yulaikha yang bersalah. Jadi ketika dilihat oleh Al-Aziz, ternyata koyaknya di belakang. Jadi jelaslah bahwa yang berbohong adalah istri Al-Aziz dan yang bersalah adalah istri Al-Aziz. Jadi kata Al-Aziz, wahai Yusuf, lupakan kejadian ini. Jadi dia berharap Nabi Yusuf ini tidak cerita kemana-mana. Kalau sempat bercerita malu. Ya, seorang pejabat, istrinya berbuat seperti itu. Dan dia marah kepada istrinya dan menyuruh istrinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Al-Aziz, Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku mohonlah ampunan atas dosamu karena engkau termasuk orang yang bersalah. Tetapi ketika Nabi Yusuf alaihissalam tidak bercerita kepada siapapun kejadian itu pun sudah menyebar di kalangan istri-istri pejabat yang lain, di kalangan masyarakat. Maka masyarakat ini menggunjingkan kejadian itu. Kok bisa seorang istri pejabat yang dia kaya, dia terhormat, dia tergila-gila dengan budaknya sendiri, tergila-gila dengan anak angkatnya sendiri. Akhirnya istri Al-Aziz ini tidak tahan dengan pembicaraan istri-istri pejabat yang lain. Dia tidak tahan dengan pembicaraan masyarakat di luar sana, ibu-ibu di luar sana. Maka disusunlah siasat, diundang, ibu-ibu itu diundang di rumahnya. Disiapkan buah-buahan, disiapkan pisau yang tajam. Di saat mereka asik ngobrol, asik mengupas buah, disuruhnya Yusuf lewat di depannya. Nabi Yusuf itu pun tidak menoleh ke kanan ke kiri, beliau hanya menunduk saja. Berjalan sambil menunduk di depan ibu-ibu pejabat yang lain. Di saat itulah ibu-ibu pejabat yang lain itu melihat wajah Nabi Yusuf alaihissalam sampai mereka mengiris-iris tangannya. Jadi mengirisnya tidak sekali, tapi berulang-ulang kali. Jadi kalau bapak mengaku ganteng, kalau istri bapak teriris pisau di rumah, melihat wajah bapak tidak terasa irisan itu, berarti bapak ganteng. Jadi kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa menjadi obat bius. Padahal kena pisau itu kan pedih, apalagi berulang-ulang. Tetapi saking gantengnya, mereka tidak pernah melihat pemuda setampan itu. Mereka terlena dan mereka berkata bahwa sungguh ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia, kata mereka. Pada saat itu istri Al-Aziz berkata kepada ibu-ibu itu, kalian baru sekali saja melihat, itu pun sepintas, hanya lewat saja. Bukannya berhenti Nabi Yusuf itu di depan mereka, hanya sepintas lewat saja. Itu sudah mengiris-iris tangannya. Apalagi aku yang setiap hari bersamanya. Barulah orang itu terdiam, Mbak. Rupanya memang ganteng budaknya. Di saat itu istri Al-Aziz ini memaksa Yusuf alaihissalam untuk melayaninya. Jika tidak, maka Nabi Yusuf alaihissalam diancam akan dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf dengar, Nabi Yusuf tahu dengan ancaman itu, maka Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi
wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Maka Yusuf dipenjara. Nabi Yusuf dipenjara tanpa kesalahan. Mungkin kesalahannya hanya satu, terlalu ganteng. Jadi rupanya orang terlalu ganteng pun ujiannya berat. Jadi kalau kita mungkinlah diberikan ganteng seganteng Nabi Yusuf, mungkin kita tak kuat iman kita, karena banyak yang menggoda. Kita ini kan kuat karena tak ada yang menggoda. Bahkan kita dulu menggoda pun tak ada yang mau. Saking tidak gantengnya lah gitu. Kalau Nabi Yusuf, dia diam, dia sembunyi, banyak yang menggoda. Karena saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka jangan iri dengan orang yang ganteng. Karena orang yang ganteng itu ujiannya pun lain lagi. Maka intinya kita bersyukur saja. Dengan kondisi kita ini kita bersyukur. Karena Allah lebih tahu. Kalau kita diberikan ketampanan, maka mungkin kita tak sanggup untuk menjalani ujian yang Allah berikan. Maka Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara. Di saat itu ada pelayan raja yang bertugas mencicipi makanan dan minuman raja. Jadi kalau di kerajaan itu, atau mungkin kalau di sini sebelum makanan itu sampai ke presiden, itu kan ada yang nyicipi dulu. Begitu juga lah Raja Mesir kala itu, pelayannya mencicipi makanan dan minuman itu, ternyata setelah mencicipi makanan dan minuman itu, pelayannya tadi meninggal. Petugas yang setiap saat mencicipi makanan dan minuman itu meninggal. Maka tentu tersangkanya adalah dua orang nih. Dua orang pemuda, yang satu tugasnya memeras anggur, membuat minuman, yang satu membuat roti, membuat makanan. Dua-duanya ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Bertemulah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ini di dalam penjara disaksikan oleh orang-orang, oleh teman-teman dalam penjara itu, dia baik budi pekerti. Dia baik, dia tekun beribadah, dia selalu mengajak orang yang baik, dia selalu menasihati orang. Maka kedua pemuda ini akhirnya dekat dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi pemuda yang tugasnya memeras anggur tadi bermimpi bahwa mimpinya itu dia memeras anggur dihidangkan kepada raja anggur. Yang satu lagi, yang pemuda tugasnya membuat makanan itu bermimpi di kepalanya ada roti, dan roti itu separuhnya dimakan oleh burung. Jadi mereka berdua menghadap Nabi Yusuf alaihissalam dan ingin diceritakan bagaimana takwil mimpinya, apa arti mimpinya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada pemuda tukang buat roti tadi, tukang buat makanan. Kata Nabi Yusuf, engkau akan dikeluarkan dari penjara, tetapi engkau akan dihukum salib, dan separuh dari kepalamu akan dimakan oleh burung, dipatok oleh burung. Lalu dia mentakwilkan mimpi sang pemuda pemeras anggur tadi, bahwa engkau akan dikeluarkan dari penjara dan engkau akan bekerja seperti sebelumnya, memeras anggur untuk raja. Tetapi tolong sampaikan bahwa di dalam penjara ini ada anak muda yang dipenjara tanpa kesalahan. Jadi Nabi Yusuf berpesan kepada pemuda pemeras anggur tadi, jika engkau keluar, engkau menjadi pelayan raja lagi, sampaikan keadaanku di sini. Aku dipenjara tanpa kesalahan. Sampaikan kepada raja. Oke, baik. Akhirnya kedua pemuda tadi dikeluarkan. Pemuda tukang buat kue tadi dihukum salib. Lalu
jasadnya separuh dimakan oleh burung. Yang pemuda tadi, satu lagi yang pemeras anggur, memang tetap dipekerjakan sebagai pelayan raja untuk memeras anggur. Tetapi saking gembiranya dia tidak ingat lagi dengan pesan Nabi Yusuf alaihissalam sampai 10 tahun. Pada saat sudah 10 tahun di penjara itu, ternyata Raja Mesir itu bermimpi. Mimpinya pun aneh. Raja Mesir itu bermimpi dalam ayat 43, itu mimpinya ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada 7 tangkai gandum yang hijau, dan ada juga 7 tangkai gandum yang kering. Dan mimpi ini berulang-ulang sehingga mengganggu pikirannya, mengganggu konsentrasinya, mengganggu sang raja itu. Maka dikumpullah pemuka-pemuka kerajaan, penasehat-penasehat raja, disampaikan bahwa aku telah bermimpi ini, dan mimpi ini berulang-ulang. Tolong jelaskan kepadaku mimpinya ini. Tetapi sang penasehat raja yang banyak itu tak satu pun mampu menjelaskan mimpi itu, karena mimpinya aneh. Masa sapi makan sapi? Apalagi sapi yang gemuk dimakan sapi yang kurus. Seharusnya kalaupun makan, sapi yang gemuk itulah yang memakan sapi yang kurus, bukan sapi yang kurus makan sapi yang gemuk. Jadi karena mereka tidak mampu mentakwilkan mimpi itu, mereka berkata kepada raja, wahai raja, mimpi Anda itu cuma bunga tidur saja. Jadi tidak usah terlalu dirisaukan. Tetapi sang raja risau karena mimpi itu berulang-ulang. Jadi kalau mimpi itu berulang-ulang, itu kita mesti tahu, mesti penasaran, pengen tahu bagaimana takwil mimpinya. Dan ilmu mimpi itu sebetulnya ada. Kalau misalnya ada di Kerinci ini ada ustadz yang memang ahli takwil mimpi, itu sebetulnya sangat membantu. Maka adabnya ketika kita bermimpi itu jangan ceritakan kepada yang lain, baik mimpi itu baik atau mimpi itu buruk. Kalau mimpi buruk jelas jangan ceritakan kepada yang lain. Kalau mimpi baik ceritakan kepada orang-orang terdekat kita saja. Maka Nabi Yusuf itu kecil ketika bermimpi ada 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya, disampaikan kepada ayahnya. Ayahnya berpesan jangan diceritakan kepada yang lain, jangan ceritakan kepada 10 saudara. Dan Nabi Yusuf ini ahli dalam mentakwilkan mimpi, seperti ayahnya Nabi Yakub alaihissalam adalah ahli mentakwilkan mimpi. Maka kenapa Nabi Yakub alaihissalam ketika 10 saudaranya datang menghadap ayahnya, dan mereka mengatakan bahwa Yusuf telah dimakan serigala, dia tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena Nabi Yakub ini ahli mentakwilkan mimpi. Mimpinya Yusuf itu belum jadi kenyataan. Kalau mimpinya Yusuf itu belum jadi kenyataan, 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepada Yusuf, maka Yusuf tidak akan mati. Itulah keyakinannya Nabi Yakub alaihissalam, karena dia ahli tafsir mimpi. Disitulah keyakinannya, berarti Yusuf tidak mati. 10 anakku inilah yang berbohong. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika penasehat raja itu tidak satu pun sanggup mentakwilkan mimpi raja, maka pelayan yang tukang peras anggur tadi ingat bahwa dalam penjara itu ada pemuda yang pandai mentakwilkan mimpi. Dan dia termasuk salah satu orang yang ditakwilkan mimpinya dan benar. Maka dia sampaikan kepada raja, wahai raja, di dalam penjara ada seorang pemuda yang pandai mentakwilkan mimpi. Jadi sang pelayan pemeras anggur minta izin untuk menemui Nabi Yusuf dalam penjara. Ditemuilah. Diceritakan bahwa raja telah bermimpi. Mimpinya 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus.
lalu ada 7 tangkai gandum yang hijau, lalu ada pula 7 tangkai gandum yang kering. Dijelaskanlah oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada pelayan pemeras anggur tadi, dan pelayan tadi menyampaikan kepada raja. Ketika raja mendengar penjelasan itu, masuk akal oleh raja, dan dia mencari orang yang bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi disampaikan bahwa akan terjadi 7 tahun itu hujan, curah hujan tinggi, hujan lebat, semua tanah itu subur. Di saat itulah menanam banyak-banyak, tanam banyak-banyak, seluruh tanah yang ada segera ditanami gandum. Karena akan datang 7 tahun yang kering, hujan tidak ada, kering, tumbuhan tidak tumbuh, tumbuhan mati. Di saat itulah bahan pangan itu tidak ada lagi. Maka ketika 7 tahun pertama tadi panennya banyak, jangan dihabiskan, separuh harus disimpan. Dan yang disimpan itu jangan ditanggalkan gandum dari tangkainya. Jadi kalau gandum itu tidak ditanggalkan dari tangkainya, itu kan tahan lama, seperti padi. Padi kalau kita simpan tidak ditanggalkan dari tangkainya, itu kan tahan lama. Nah, jadi itu, maka raja memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak mau. Nabi Yusuf tidak mau dikeluar dari penjara kalau belum dibuka siapa yang bersalah atas dirinya masuk penjara. Jadi dia mau dibuka secara terang benerang, kenapa dia bisa masuk penjara, apa kesalahannya, bagaimana kisahnya. Maka diceritakan kepada raja bahwa aku masuk penjara bukan karena kesalahanku, karena kesalahan istri-istri pejabat itu yang menggodaku. Aku tidak mau mengikuti keinginan mereka, maka aku dipenjara. Dikumpulkanlah oleh raja, termasuk Yulaiho. Yulaiho dipanggil, istri-istri pejabat lain dipanggil oleh raja. Maka raja merintahkan bagaimana cerita sebenarnya. Di saat itulah istri-istri pejabat itu mengaku bahwa kamilah yang bersalah, kamilah yang menggoda Yusuf, termasuk Yulaiho. Yulaiho mengaku bahwa Yusuf tidak bersalah. Yang bersalah adalah aku, karena akulah yang menggodanya. Ketika dia tidak mau melayaniku, maka kamilah yang memasukkan dia dalam penjara. Nah, setelah kejadian terang benerang itu, baru Nabi Yusuf alaihissalam mau dikeluarkan dari penjara. Jadi dia mesti membersihkan nama baiknya dia. Jadi jangan sampai ketika dia keluar dari penjara, masyarakat taunya bahwa Yusuflah yang bersalah. Ketika namanya sudah dibersihkan oleh raja, maka Nabi Yusuf alaihissalam keluar, dan raja mencari orang yang bisa menyelesaikan masalah yang akan dihadapi 7 tahun masa paceklik. Lalu Nabi Yusuf ditanya oleh raja, "Wahai Yusuf, engkau ingin jadi apa?" Kata Yusuf, "Jadikan aku bendahara negara." Jadi Nabi Yusuf ini ketika ditanya, dia langsung bilang, "Jadikan aku bendahara negara." Jadi kalau kita sebetulnya kalau kita mampu menjadi pejabat, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi anggota dewan, kalau kita mampu, sebaiknya kita ambil jabatan itu. Nabi Yusuf kan begitu. Jadi kalau Nabi Yusuf malu-malu kan, serah raja saja kan gitu. Tapi Nabi Yusuf tegas dia menjawab, "Jadikan aku bendahara negara, aku akan menyelesaikan masalah itu." Jadi betul ketika datang 7 tahun pertama, Nabi Yusuf ini memerintahkan seluruh masyarakat di Mesir itu untuk menanam gandum sebanyak-banyaknya. Semua tanah yang ada, tanah yang kosong, ditanami gandum semua. Lalu ketika sudah panen, separuhnya disimpan, separuhnya untuk makan selama 7 tahun. Maka ketika datang masa paceklik, tumbuhan tidak tumbuh, hujan tidak turun, maka disitulah penyimpanan gandum yang 7 tahun sudah berjalan itu, disitulah untuk bekal makanan. Ternyata paceklik tidak hanya di Mesir, tetapi di negeri-negeri sekitar Mesir, termasuk di Palestina.
di kampungnya Nabi Yusuf alaihi salam. Itulah rahasia Allah. Allah ingin mempertemukan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dengan cara itulah. Maka kadang-kadang kejadian yang sulit, kejadian yang sedih, kejadian yang tidak kita inginkan itu ada hikmah besar. Kalau sebetulnya kan Nabi Yusuf ini bisa saja dia, kenapa harus datang paceklik 7 tahun, kekeringan 7 tahun. Tetapi ternyata disitulah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mempertemukan dengan saudara dan ayahnya. Maka termasuk di Palestina. Di Palestina kekeringan, bahan makanan habis. Dan sampailah ke telinga Nabi Yakub alaihissalam bahwa di Mesir bahan makanan banyak dan boleh dibeli. Maka diutuslah 10 anak Nabi Yakub tadi yang dulu membuangnya ke sumur. Ketika sampai di Mesir, Nabi Yusuf ingat wajah-wajah saudaranya itu. Padahal udah puluhan tahun berpisah. Jadi kita Pak, kalau kita didolimi orang, kalau kita dianiaya orang, itu kita selalu ingat dengan orang itu. Nah, maka hati-hati kita kalau mendolimi orang. Orang itu akan selalu ingat. Jumpa kita dimanapun akan ingat. Kita yang mendolimi, kita dah lupa. Orang yang didolimi ingat. Itulah yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tidak dendam, tetapi ketika melihat 10 saudaranya, dia langsung ingat, ini adalah abang-abangku. Saat itu kalau misalnya Nabi Yusuf alaihissalam ingin membalasnya, ingin memancung kepalanya, kan bisa saja ditangkap lalu dihukum karena kesalahannya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam ini kan memang nabi, akhlaknya memang luar biasa. Inilah kenapa Allah abadikan dalam Al-Quran untuk pelajaran bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat termasuk kita. Maka Nabi itu banyak beliau meneladani Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu pemaaf, pada saudaranya saja dimaafkan. Itulah yang terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika penaklukan kota Mekah. Orang-orang yang dulu menyiksa sahabatnya, yang membunuh sahabatnya, yang mengusir dia, yang menyakiti dia, itu kan ada di Mekah dalam keadaan lemah. Nabi dalam keadaan kuat. Kalau Nabi ingin memancung kepalanya kan bisa saja. Tetapi yang dilakukan Nabi seperti yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam, dia memaafkan. Jadi Nabi itu banyak mengambil pelajaran dari Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, ahli tafsir Quran, dia mengatakan kalau ada orang yang bersedih, maka bacalah surah Yusuf. Maka hatinya akan tenang, akan gembira, akan lapang, akan bahagia. Tetapi mestinya kita tahu kisah Nabi Yusuf. Kalau kita tidak tahu kisah Nabi Yusuf, membaca itu pun seperti hampa, seperti kita menonton film Mandarin dengan bahasa Mandarin tanpa teks. Seharusnya kita bisa terharu, tapi karena kita tidak tahu bahasanya, kita tenang aja, hampa ya, apa yang diomongkannya. Tapi ketika kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam, lalu kita baca seperti yang disampaikan Atha bin Abi Rabah, maka hati itu akan lapang. Karena ujian yang diberikan kepada kita tidak sebanding sedikit pun dengan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika sudah membeli gandum, saudara-saudara tidak mengenali Yusuf, tetapi Nabi Yusuf mengenali saudaranya. Jadi mereka diberikan 10 karung gandum, mereka mengendarai 10 ekor unta, 1 ekor unta dikasih 1 gandum. Dan uang yang untuk beli tadi dimasukkan lagi ke dalam karung gandum. Jadi yang membayar itu uang pribadi Nabi Yusuf. Ini orang yang sudah mendolimi, yang membuangnya, tapi justru dialah yang membayar. Jadi Nabi Yusuf ini walaupun beliau pejabat, dia tidak serta-merta kasih aja itu, gratiskan. Tidak. Dia tetap digratiskan, uangnya dikembalikan, dimasukkan ke dalam goni. Nabi Yusuf yang membayar dengan uang pribadi. Lalu ketika sampai pulang di Palestina, dibuka. Duh,
ini uangnya kok ada di dalam karung gandum. Nabi Yakub ini kan nabi, dia tidak mau makan kecuali jelas sumbernya. Ini beli atau mencuri? Dia tanya kepada anaknya. Anaknya lalu menjelaskan, kami memang beli wahai ayah. Kami tidak tahu kalau duitnya dikembalikan lagi. Apa tujuan Nabi Yusuf menaruh duit di dalam karung gandum itu? Supaya besok ketika gandum itu habis, ayahnya dan saudaranya bisa datang membeli lagi. Kalau misalnya habis, dia tak punya duit kan tidak datang lagi. Nabi Yusuf tidak jumpa lagi. Tetapi ketika beli yang pertama itu, Nabi Yusuf alaihissalam bertanya, berapa jumlah saudaramu? Jumlah saudaraku 11. Kenapa yang satu tidak diajak? Yang satu tidak boleh pergi jauh. Dia kesayangan ayah. Nah, jadi kata Nabi Yusuf, besok kalau datang ke sini lagi bawa saudaramu yang satu itu. Jika engkau tidak bawa saudaramu yang satu itu, kami tidak akan memberikan gandum kepada kalian. Nah, itu disampaikan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Berapa menit lagi? 8 Ustaz, masih sampai itu. Jadi ketika habis, mereka disuruh lagi pergi. Tapi kata mereka, wahai ayah, kami mesti membawa Bunyamin. Jika tidak, maka Raja Mesir, penguasa Mesir tidak memberikan kita gandum. Nah, disitulah kesedihan Nabi Yakub, sedih lagi karena sudah kehilangan Nabi Yusuf itu, kesedihannya belum hilang. Menangis setiap hari sampai beliau buta, dan butanya belum sembuh saat itu. Ini mesti kehilangan Bunyamin lagi. Tapi mau tidak mau diajaklah Bunyamin. Diajaknya Bunyamin sampai di sana. Dipanggilnya Bunyamin ke dalam ruangan sendiri dan dia sampaikan bahwa dia adalah Yusuf. Maka tahu, lalu dibilang, nanti jika engkau pulang akan kami masukkan tempat minum raja ke dalam karung gandum. Lalu kami akan memeriksa. Setelah diperiksa, engkau adalah sebagai pencuri. Lalu engkau kami tahan di sini, tidak boleh pulang. Jadi itu siasat Nabi Yusuf alaihissalam biar bisa bersama dengan adiknya, adik seibu dan seayah Bunyamin yang telah puluhan tahun berpisah. Lalu ketika ingin pergi pulang, diperiksanya bahwa tempat minum raja telah hilang dan didapatinya di karung gandum Bunyamin. Lalu Nabi Yusuf bertanya, apa hukuman bagi seorang pencuri? Kalau di Palestina kala itu hukumannya dia menjadi budak. Kalau di Mesir kala itu dia mesti dibunuh. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam mengambil hukuman yang ada di Palestina. Dia kami tawan, dia menjadi budak kami, karena dia telah mencuri barang raja. Akhirnya mereka heboh lagi. Ini pasti ayah marah lagi nih. Kita sudah berjanji menjaga Bunyamin. Akhirnya satu orang ditinggal di situ menemani Bunyamin. Yang 9 orang pulang menyampaikan kepada ayahnya. Nabi Yakub marah. Kan betul dah aku bilang, kalau kalian mengajak Bunyamin, nasibnya akan sama dengan Yusuf. Makin sedih lagi. Lalu kembalilah 9 orang itu menghadap Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir dan dia sampaikan bahwa ayah kami merindukan adik kami. Tolonglah kemurahan hatinya. Ayah kami bersedih, dulu telah kehilangan Yusuf yang telah dimakan serigala. Nah, sekarang kehilangan adiknya lagi Bunyamin. Maka pada saat itu dia sampaikan bahwa dia adalah Yusuf alaihissalam. Nah, sampaikan ini, antarkan ini kepada ayah, baju Nabi Yusuf, antarkan ini kepada ayah dan usapkan ke wajah ayah. Lalu pulang. Saudaranya tadi pulang. Jadi dalam perjalanan sehari itu Nabi Yakub alaihissalam sudah mencium aroma Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi salah satu kelebihan Nabi Yakub itu penciumannya tajam. Dari 12 putranya itu, walaupun beliau tidak bisa melihat, beliau tahu ini siapa dari penciumannya. Jadi perjalanan masih sehari lagi sampai di Palestina, Nabi Yakub sudah mencium baju Nabi Yusuf. Aku mencium Yusuf, aku mencium Yusuf.
Maka keluarganya pun bilang, memang engkau telah gila, wahai ayah. Engkau telah gila. Nah, sampai di situ diciumnya, aku mencium Yusuf. Lalu diusapkan di wajahnya, dengan izin Allah kebutaan Nabi Yakub alaihissalam sembuh. Lalu diboyonglah semua keluarganya, termasuk Nabi Yakub alaihissalam, keluarga besar Nabi Yusuf diboyong ke Mesir, dan semuanya hidup di Mesir. Pada saat itulah saudara-saudaranya tadi minta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan mereka semua. Hari ini adalah hari kemenangan kita, aku telah memaafkan kalian semua. Dan Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, inilah ayah, mimpiku yang dulu yang aku sampaikan kepada ayah. 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku. Jadi sujud itu bukan sujud menyembah Nabi Yusuf, tapi sujud menghormati Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang nabi. Dan pada saat itu seluruhnya bertobat. Jadi di akhir cerita itu 10 saudara Nabi Yusuf alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gambarkan sebagai bintang. Bintang itu adalah gambaran kemuliaan. Maka tidak ada orang yang tidak mulia yang Allah gambarkan seperti bintang. Nah, begitulah akhir kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam, yang mudah-mudahan bisa kita ambil ibrahnya. Dan kalau kita bersedih, banyak-banyak membaca surah Yusuf untuk melapangkan hati kita, bukan untuk supaya kita ganteng seperti Nabi Yusuf. Kita kayaknya nggak pernah bisa ganteng seperti Nabi Yusuf, walaupun sehari 10 kali baca surah Yusuf, tapi minimal bisa melapangkan hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.